Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, tu bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, tu bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Praise you, Lord.
rasakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku
Selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali kepada ICA Online Service. Nama saya Ardo, salah satu pendeta di ICA. Dan saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua. Pagi hari ini, sore hari ini, malam hari ini, mungkin nontonnya kapan saja. Saya senang sekali bisa bergabung dengan saudara semua dalam ibadah online ini. Saya mau mengingatkan saja, ada beberapa cara untuk kita bisa berinteraksi ya. Salah satunya adalah untuk mengakses di perambah saudara, yaitu mungkin di Firefox atau di Chrome ya, atau di Safari, dengan mengetik icasby.online.church, dan di situ kita bisa berinteraksi langsung. Jadi kalau bagi saudara yang sedang ada di icasby.online.church sekarang ini, silakan untuk mengetik sesuatu, bilang selamat pagi, dan juga mengajak semua orang untuk bergabung dengan kita pagi hari ini. Saya juga bicara kepada orang tua yang mungkin memerlukan bahan kegiatan dan juga ada ibadah daring melalui Zoom dari ICA Kids. Bisa silakan mengikuti @ICA Kids di Instagram untuk detail sepenuhnya. Dan juga saudara bisa diketik di perambah saudara di bit.ly ya, bit.ly/ICA Kids Online. Jangan lupa ICA-nya huruf besar, kata kids-nya kecil, dan huruf O-nya besar, online. ICA Kids Online. Dan tentunya hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, jadi saya mengajak ibu bapak saudara sekalian untuk mempersiapkan bagian-bagian perjamuan kudus sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Jadi saya mau mencerita sedikit tentang bagaimana munculnya ya tema untuk tahun 2021 yang sudah kita berusaha untuk memaparkan selama tahun ini, dimulai dari Pastor John ya. Memang pandemi ini sudah begitu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, baik itu prokes ya kan, kita pakai masker. Saya kesini waktu sebelum mau rekaman harus dengan masker segala, cuci tangan, hand spray, menjaga jarak, dan juga segala serba online, semuanya online, baik itu belanja, pekerjaan, WFH, acara ulang tahun, ya kan, sekolah, lulusan sekolah pun juga harus online, bahkan beribadah seperti sekarang ini juga. Dan tentunya iman kehidupan kita Kristiani sudah bergeser juga, sudah ada pergeseran, ada perubahan, di mana ibadah online sekarang itu sesuai dengan waktu kita yang paling nyaman. Mungkin di antara saudara yang menonton bukan pagi hari tanggal 1 Agustus ini, tapi nantinya sore atau nantinya Senin. Apa yang lebih nyaman buat saudara. Dan itu tidak apa-apa. Tapi ada pergeseran terjadi ketika kita melakukan ibadah online. Pujian penyembahan online itu tidak sesuai dengan pujian penyembahan offline. Tadi kita mendengar pujian penyembahan tadi. Dan mungkin bagi saudara ada yang merasa sama, atau mungkin dia antara saudara merasa ini kok tidak sama ya, kok beda sekali dengan kita ada offline in person di tempat rumah ibadah dengan kita nonton online. Dan mungkin ketika kita ikut kelompok kecil, ada yang semakin kuat mengikuti sebelum pandemi, semakin erat mengikuti acara Zoom ketika melakukan kelompok kecil atau go group di ICA. Namun seringkali juga ada yang jarang ikut kelompok kecil atau go group, semakin jauh untuk kemungkinan besar untuk mereka mengikuti kelompok kecil. Lalu muncullah beberapa keprihatinan dan perhatian dari kehidupan pandemi kita ini. Jadi saya mau bahas sedikit ya, bagaimana kita mendapatkan tema 2021 ini dari Pastor John. Bagaimana bentuk gereja ke depan? Ibadah kita seperti apa ya? Baik itu hari Minggu, baik itu ibadah doa. Terima kasih Pastor John dan juga majelis. Udah mengambil keputusan-keputusan penting di masa pandemi, dan juga untuk Pastor Afong yang bantu dalam ibadah doa atau prayer service setiap hari Selasa. Prayer service selalu setiap Selasa ya saudara. Jangan lupa ikuti @ICSBY di Instagram untuk detail sepenuhnya untuk mengikuti ibadah doa setiap hari Selasa. Mungkin bentuk pelayanan juga berubah. Terima kasih Pastor Bebe, Pastor Afong juga, sekali lagi Pastor Josh yang ada di tempat ini sekarang, dan Pastor JV juga sedang bantu untuk rekaman juga, untuk mengubah bentuk pelayanan kita, ya kan. Next Gen juga harus menyelesaikan diri, baik itu dari Pastor Fish atau koordinatornya Bella, dan tentunya bukan tanpa tantangannya masing-masing. Misi, bagaimana dengan misi? Wijaya sendiri sebagai direktur misi dan serta Pastor Anthony dan Pastor Roy yang melayani komunitas di Sambisari
Bagaimana mereka harus menyesuaikan pelayanan misi yang ada di Surabaya. Dan tentunya kelompok kecil, saya mengatakan Ciayo, fighting bagi Anita yang bantu semua kelompok-kelompok kecil yang ada di ICA. Bagaimana bentuk gereja kita, pelayanan kita di masa depan. Bagaimana ICA bisa tetap mengasihi Allah, mengasihi sesama, bertumbuh dalam iman, dan memuridkan orang lain di dalam Yesus. Bagaimana di masa pandemi ini? Bagaimana ICA bisa tetap menjadi berkat dan membawakan dampak kepada kota Surabaya, dimulai dengan hubungan-hubungan kita hingga seluruh Nusantara. Dan bagaimana kita dapat memberitakan kabar baik, Injil, ya, kepada dunia di tengah pandemi. Dan inilah pertanyaan yang Pastor John pada mulanya sebelum tahun ini berputar ke tahun 2021, beliau bertanya dan kita bergumul dan berdoa bersama. Dan akhirnya setelah pembahasan dan hasil doa dari Pastor John, muncullah tema untuk tahun ini, yaitu bahasa Inggrisnya Live Ready. Atau bahasa Indonesia bisa dikatakan dengan hidup siap sedia. Kepada apa? Untuk apa? Kita live ready buat apa? Kita siap sedia untuk apa? Untuk kedatangan Yesus yang kedua. Saya akan bacakan satu nats ini sebelum kita berdoa dan memulai pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mengatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ini ketika Yesus baru sudah bangkit dan naik ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini, sore hari ini, malam hari ini, dimanapun, kapanpun kami berada untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Sebab anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menikmati hari yang baru. Itu semua karena anugerah-Mu semata dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini kami ingin mempelajari, kami ingin mendalami firman-Mu. Supaya kami dapat diberdayakan, dikuatkan, dihibur. Ya Tuhan, di masa pandemi ini bagaimana kami bisa hidup sedia, siap sedia untuk kedatangan-Mu yang kedua ya Tuhan. Tolonglah kami ketika kami akan membukakan kitab Daniel, kami akan melihat berapa penglihatan-penglihatan, visi-visi di kitab Daniel tersebut. Marilah kami tidak bertambah bingung Tuhan, namun kiranya kami bertambah bijak, bertambah mengerti akan firman-Mu untuk kami menjalani, untuk kami mengikuti, untuk kami mentaati setiap firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar, kami siap mendengar, kami siap diubahkan. Haleluya. Amin. Bukanlah sebuah kebetulan saudara, khotbah seri kita dari awal tahun ini sudah mengenai Abraham, ya kan? Tentang menyatakan membuktikan kasih karunia kesetiaannya bagi Abraham dan keturunannya. Kita belajar tentang menjelang hari Pentakosta, infinitely more atau jauh melebihi lagi, lebih jauh banyak lagi. Ya, kita bicara tentang kehidupan orang Kristen yang dipenuhi dengan janji-janji Tuhan Yesus tentunya di dalam Roh Kudus. Kita telah mempelajari khotbah seri saudara seperti khotbah di bukit, di atas bukit. Matius 5 sama 7 baru kita selesai ya, bahwa kerajaannya Yesus bukanlah kerajaan manusia biasa, bahwa warga kerajaan bukan seperti kerajaan dunia ini, bahwa ada pengajaran-pengajaran tertentu di dalam kerajaan surga, dan juga ada raja tentunya di kerajaan surga yang bukan seperti raja-raja lain di dunia ini. Dan saudara ini semua bisa melihat kembali di YouTube, untuk menyaksikan kembali khotbah-khotbah tersebut, saudara bisa menyaksikannya sekali lagi. Dan minggu lalu, sebenarnya 2 minggu kebelakangan ini, ditambah lagi kita belajar bersama tentang 1 dan 2 Tesalonika dari Pak Anton dan juga Pastor Afong. Dan mereka kesimpulannya apa? Banyak sekali ya, tapi yang saya simpulkan adalah pengharapan kita kiranya terdapat di dalam Yesus Kristus saja. Meskipun banyak tanda akhir zaman, banyak sekali tanda ini, ada tanda itu, ada tanda ini, tapi janganlah kita terganggu oleh tanda-tanda tersebut, tetapi tetap menengadah kepada Yesus saja. Dan khotbah seri terbaru yang kita akan bahas hari ini, kita mulai dengan kitab Daniel. Mulai hari ini dan 3 minggu ke depan, jadi saya mengajak saudara untuk tetap bergabung dengan kami sepanjang 3 minggu ke depan ini. Dan saya akan berikan pendahuluan yang singkat dulu ya untuk kitab Daniel. Ditulis oleh Nabi Daniel ketika bangsa Israel masuk dalam pengasingan setelah dikuasai oleh kerajaan Babilonia sekitar 540 sampai 530 sebelum Masehi. Daniel diangkat menjadi salah satu pegawai istana raja. Bukan hanya Daniel, tapi juga teman-temannya Hanania,
Misael, dan Azaria. Dan mungkin saudara lebih mengenal nama Babilonia mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dituliskan dalam 3 bahasa saudara, ini menarik sekali. Jadi bahasa Ibrani dan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Di mana bahasa Aram itu adalah bahasa sepupu dari bahasa Ibrani yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan kuno pada waktu itu. Kitab Daniel terdapat 12 pasal. 6 pasal pertama mengisahkan kejadian Daniel serta teman-temannya seperti waktu dia hanya makan sayur, waktu ada perapi yang menyala-nyala karena 3 teman-temannya tidak mau, mereka menolak ya, menyembah dewa orang Babel. Kita akan bahas minggu-minggu depan ini. Dan juga ada gua singa Daniel, mungkin saudara tahu ya, Lion's Den, gua singa. Kisah pribadi Daniel untuk tidak menyembah kepada dewa-dewa Persia. Dan ada kejadian seperti itu. Tapi di 6 pasal terakhir, Daniel 7-12, lebih fokus kepada mimpi, kepada penglihatan dari Allah kepada Daniel. Satunya itu mimpi dari Raja Nebukadnezar. Tapi ada penglihatan dan visi yang diberikan kepada Daniel dari Tuhan. Dan ini merupakan bagian yang cukup sulit saudara. Namun penting untuk dipelajari. Tentunya dengan cara yang sehat, dengan cara yang alkitabiah. Janganlah kita terbingung, tercengang ya, sampai merasa terintimidasi untuk membaca firman Tuhan ini. Tapi bagaimana kita bisa membaca firman Tuhan ini dengan seksama, dengan baik, dan dengan pengertian yang sehat. Pentingnya untuk kita pelajari firman Tuhan ini, saudara, sebab ini menubuatkan kedatangan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat pertama kalinya, itu juga menubuatkan kedatangannya yang kedua juga, saudara. Jadi kalau kita menantikan Yesus, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Mesias, itu adalah kedatangan yang pertama. Itu tercatat dalam firman Tuhan dan juga mencatat kedatangan yang kedua. Jadi keliru sekali saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, hanya mempelajari firman Tuhan sebab ada kedatangan kedua. Tapi kita tidak mempelajari kedatangan yang pertama karena sudah dinubuatkan. Jadi kesimpulannya saudara, kalau kita percaya bahwa firman Tuhan telah menubuatkan kedatangan yang pertama, berarti kedatangan yang kedua dapat dipercayakan juga, dapat kita percayai, dapat kita tentukan, pastikan bahwa apa yang dijanjikan firman Tuhan itu tidak akan diikrarkan Tuhan, tidak akan dipungkiri Tuhan, tidak akan dipatahkan janjinya. Kalau Yesus datang pertama kalinya, berarti Yesus akan datang kedua kalinya. Saya akan memberikan beberapa tips-tips ya, ketika membacakan visi penglihatan yang ada di kitab Daniel. Ini bukan hanya untuk kitab Daniel, nanti mungkin kita akan berjurumus di kitab Wahyu tahun ini. Dan ini menjadi permulaan untuk kita membaca kitab-kitab seperti Daniel dan juga Wahyu. Pertama saudara, ini dalam notes saudara ya, mungkin saudara bisa baca di Church Online Platform, di icsby.online.church, ada catatannya, notes, di sini di notes saudara. Nomor 1, jangan khawatir jika banyak yang terdapat di kitab Daniel sangat membingungkan. Jadi ini adalah penghiburan bagi kita semua. Janganlah saudara ketika membacakan kitab Daniel lalu merasa bingung dan langsung merasa kecil hati, patah semangat membaca firman Tuhan. Jangan heran saudara untuk bingung dan jangan khawatir. Sebab Daniel sendiri, Daniel yang menuliskan kitab ini sendiri tidak memahami sepenuhnya. Daniel 12 ayat 8 mengatakan, adapun aku, ini Daniel, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Jadi saudara, jangan kecil hati, jangan khawatir. Jika saudara tidak paham pada mulanya, pada permulaannya, ketika mulai membaca kitab Daniel, wah ini kok bingung sekali, saya bukan pendeta, saya bukan sekolah teologi, saya tidak pergi ke seminari, bagaimana saya dapat memahami sini? Saudara jangan khawatir, sebab Daniel sendiri sangat bingung. Ini terbuktinya. Dan kedua, ini tips yang kedua. Segala hal yang terselubung akan dicerahkan pada akhir zaman. Segala hal yang terselubung, segala hal yang tidak dipahami, segala hal yang mungkin terlalu tidak ada kepastian, tidak ada jaminannya, karena firman Tuhan ada yang ada interpretasi penafsiran terbuka, itu akan dicerahkan, akan ditunjukkan, akan diwahyukan, akan dipastikan pada akhir zaman. Dan kalau kita sedang menonton ibadah online saat ini, saya percaya mungkin belum
akhir zaman saat ini. Mungkin dari rekaman sampai kita tayang nanti hari Minggu, mungkin ada Yesus datang kedua kalinya, saya tidak tahu. Puji Tuhan kalau itu terjadi. Tapi jika sampai itu terjadi, jangan kita khawatir sebab semua terselubung. Semua yang kita tidak pasti, tidak tahu akan dicerahkan. Daniel 12 ayat 9 mengatakan, ini di Daniel sendiri. Tetapi ia menjawab, jadi menjawab dari pertanyaan Daniel. Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Jadi saudara, sudah terbukti dalam firman Tuhan sendiri bahwa apapun yang terselubung, apapun yang kita merasa itu tidak jelas atau sulit untuk dipahami, jangan khawatir. Sebab dimateraikan, sebab itu akan ditunjukkan, sebab itu akan dicerahkan kepada kita pada akhir zaman. Jadi jangan terlalu bingung, pusing, sampai nggak bisa tidur, sampai telepon Pastor John bermalam-malam ya mengenai kitab Daniel. Kasihan Pastor John, kasihan beliau, dia harus menjawab setiap pertanyaan saudara. Karena emang tidak apa-apa, karena pada akhir zaman semuanya akan dicerahkan. Dan nomor 3, ini tips ya dalam kita membaca visi-visi, penglihatan di kitab Daniel. Biarlah firman Tuhan yang menafsirkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menafsirkan firman Tuhan. Daniel 8 ayat 19-22 mengatakan demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, aku beritakan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan itulah salah satu visi ya, penglihatan di pasal 8. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negara Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Jadi saudara, sebelum kita terlalu tercengang, bingung dan menyerah dengan membaca firman Tuhan. Jangan lupa bahwa firman Tuhan dapat menafsirkan firman Tuhan. Alkitab dapat menafsirkan Alkitab. Jangan kita membawa visi film Hollywood atau film Netflix atau film Disney Plus ke dalam firman Tuhan. Jangan kita baca firman Tuhan lalu, wah ini jangan-jangan Thanos, wah ini jangan-jangan seperti film 2012. Jangan-jangan ini seperti film yang ada di Netflix. Bukan saudara, karena jika firman Tuhan yang kita baca, biarlah firman Tuhan yang menafsirkan. Sebab di sini di pasal 8 ada penjelasan langsung. Jadi jangan kita takut bahwa firman Tuhan pasti akan menafsirkan firman Tuhan. Jangan melihat keluar, jangan baca koran saja, jangan baca kiriman WhatsApp dari teman-teman untuk menafsirkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menafsirkan firman Tuhan. Jadi pada umumnya kita dapat melihat ada 3 penglihatan, ada ketiga penglihatan ini yang menggambarkan kenaikan, kejatuhan kerajaan-kerajaan. Jadi kalau saudara mulai membaca pasal 7 sampai 12 dan bahkan sedikit dari pasal 2 kalau nggak salah ya, tentang mimpinya Raja Nebukadnezar, ada apa ya? Cerita di mana ada kenaikan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan. Jadi kalau kita membaca visi-visi yang ada di kitab Daniel, itu ada membicarakan mengenai kerajaan-kerajaan yang naik dan kerajaan-kerajaan yang jatuh. Seperti yang pertama. Kerajaan Babel ternyata itu digambarkan sebagai kepala terbuat dari emas menurut Daniel 2. Dan di Daniel pasal 7 mengatakan adalah singa dengan sayap Raja Wali. Ya inilah penglihatan visi kita ya, visi yang terdapat di kitab Daniel. Itu kerajaan Babel saudara. Itu menjadi lokasi negara Irak hari ini. Zaman sekarang kalau saudara buka peta, kerajaan Babel itu ada lokasinya di negara Irak. Yaitu digambarkan sebagai kepala terbuat emas dan singa dengan sayap Raja Wali. Berikutnya, kerajaan Media dan Persia atau lokasi negara Irak, Iran, dan negara-negara sekitarnya sekarang saat ini digambarkan Daniel pasal 2 sebagai dada dan lengan dari perak dari patut pertama itu. Tapi di pasal 8 digambarkan sebagai domba jantan. Ya inilah bagaimana kita membaca, kita harus mengerti bahwa itu ketika ada domba jantan, ada juga beruang di pasal 7 ada beruang, di pasal 8 ada domba jantan, di pasal 2 adalah dada dan lengan dari perak. Itu adalah kerajaan Media dan Persia. Dan yang ketiga saudara, ada kerajaan Yunani. Itu digambarkan sebagai perut dan pinggang dari tembaka di Daniel 2. Macan tutul dan dengan 4 kepala dan 4 sayap, ya itu ada di firman Tuhan di pasal 7.
dan di pasal 8 digambarkan sebagai kambing jantan. Atau lokasi negara Turki, Syria, Iran, Afghanistan, Irak, dan bahkan Mesir juga termasuk dalam kerajaan Yunani tersebut yang digambarkan dari pasal 2, 7, dan 8. Nah saudara, kita masuk kepada kerajaan keempat. Ini yang mungkin kita masuk kepada ladang spekulasi dengan di mana atau yang mana, kerajaan yang mana, dan di mana, dan siapa kerajaannya dan rajanya. Pasal 2 mengatakan bahwa paha dari besi serta kaki adalah sebagian besi dan sebagian tanah liat. Itu digambarkan sebagai kerajaan keempat, tidak ternama. Pasal 7 mengatakan bahwa makhluk bergigi besi dan berkuku tembaga. Ini memang sangat mengerikan saudara ya. Kerajaan keempat ini digambarkan menurut pasal 7 adalah makhluk bergigi besi dan berkuku tembaga. Saya nggak bisa bayangkan saudara kalau saudara bisa menggambarkan ya ini ya. Makhluk buas seperti apa. Sampai Daniel aja mengatakan ini bergigi besi dan berkuku tembaga. Dan di pasal 8 menggambarkan kerajaan keempat ini sebagai tanduk kecil yang berasal dari salah satu tanduk empat tanduk yang aneh dari kambing jantan, yaitu kerajaan Yunani. Saudara, kita masuk dalam ladang spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kerajaan Romawi. Kenapa? Sebab kerajaan Romawi begitu besar dan kuat dan melebar di seluruh daerah Mediterania, Timur Tengah. Pada waktu Yesus ada waktu itu dan tentunya menjadi kandidat yang luar biasa untuk digambarkan sebagai kerajaan keempat yang akhirnya terpecah. Ya kan, menurut firman Tuhan 10 kerajaan yang mungkin termasuk Eropa, mungkin Amerika Utara dan sebagainya yang menjadi pemecahan dari kerajaan Romawi. Tapi ada juga kandidat kedua saudara, yaitu mungkin kerajaan keempat ini adalah kerajaan Ottoman. Kerajaan Ottoman, sebab kerajaan Ottoman ini mencakup tanah Babel, sedangkan kerajaan Romawi tidak. Jadi ada ruang saudara. Ada ruang di mana karena kita tidak tahu dengan pasti firman Tuhan mengatakan tentang kerajaan keempat ini, kita bisa mengatakan ini mungkin kerajaan Romawi. Ada yang percaya itu, tapi ini mungkin adalah kerajaan Ottoman. Karena kerajaan Ottoman ini bukan hanya kerajaan yang besar seperti Romawi juga, tapi mereka juga menjadikan Babilonia sebagai kota penguasaan mereka juga. Jadi ini menjadi kandidat yang kuat juga untuk interpretasi atau penafsiran bahwa kerajaan keempat ini adalah Ottoman. Kita tidak tahu. Tapi juga ada kandidat ketiga saudara. Ada juga mengatakan ada Raja Syria Antiochus. Sebab raja tersebut merupakan raja setelah Alexander Agung. Jadi sesuai dengan nubuatan Daniel. Dan dijadikan semacam prototipe saudara atau tipe ya. Untuk tokoh antikristus pada akhir zaman. Karena Antiochus begitu luar biasa dan berkuasa dan dengan menganiakan umat Allah dan akhirnya datang ke bait Allah di Yerusalem dan menyatakan diri sebagai Allah sendiri dan dia melakukan korban makanan-makanan halal di atas mezbah. Itu memang tipe dari antikristus saudara. Jadi Raja Antiochus dari Raja Syria ini menjadi kandidat kuat untuk kerajaan keempat. Tapi yang saya ingin katakan kepada kita semua saudara ya. Apapun interpretasinya, apapun penafsirannya, apapun pendapat saudara, pendapat saya, apapun teolog-teolog, pakar-pakar Alkitab mengatakan satu hal yang pasti. Sebenarnya ada beberapa yang pasti sih. Ada yang kita dengan pasti terjamin tahu. Bahwa tokoh antikristus akan muncul dari kerajaan terakhir ini sebelum akhir zaman datang. Jadi yang pasti kita semua setuju, apapun pendapat kita bahwa antikristus tokoh tersebut ya si orang jahat ini akan muncul dari kerajaan yang terakhir ini. Dan yang pasti juga adalah saudara, dia akan menyatakan dirinya di atas Allah, dia akan menyatakan dia akan menganiaya umat Allah, tetapi ada satu hal yang pasti lagi saudara, bahwa dia akan dihancurkan oleh Allah juga. Haleluya. Jadi itu yang pastinya saja saudara. Tapi apapun penafsirannya, apapun pendapat saudara dan saya, yang pasti kerajaan empat ini, apapun itu, yang pasti tokoh antikristus datang, dia akan menganiaya, dia akan mengatakan dirinya di atas Allah, tetapi dia akan dikalahkan oleh Allah sendiri. Maka saya ingin mengakhiri dengan 3 kesimpulan saudara.
dalam kita membaca firman Tuhan ini, dalam rangka kita menafsirkan visi, mimpi, dan penglihatan di kitab Daniel, saya akan berikan 3 kesimpulan sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, siang hari ini, pagi hari ini, dengan hal yang praktis untuk kita lakukan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama saudara, ini yang praktis saja ya. Allah memegang kendali meskipun kita tidak mengerti apa dan mengapa ini terjadi. Mungkin saya tidak mengerti kenapa ini terjadi. Mungkin saudara tidak mengerti kenapa keluarga saya kena COVID. Kenapa bisnis saya anjlok. Kenapa kesehatan saya menjadi lebih parah. Kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Tidak mengerti kenapa. Tetapi Allah tetap selalu, dulu, sekarang sampai selamanya memegang kendali. Mari kita bersandar. Karena Allah memegang kendali, mari kita hari ini bersandar kepada Dia. Daniel 1, kita kembali kepada ayat pasal dan ayat yang pertama, Daniel 1 ayat 1 sampai ayat kedua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Ini permulaan dari pengasingan orang Yerusalem. Ayat kedua saudara. Tuhan menyerahkan. Tuhan bertanggung jawab atas kejadian pengasingan. Tuhan bertanggung jawab atas terjadinya kerajaan Babel menguasai Yerusalem. Tuhan yang menyerahkan. Bukan iblis, bukan COVID, bukan kesempatan, bukan karena nasib, bukan karena sesuatu yang di luar siapapun, tapi Tuhan sendiri menyerahkan Yehoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke dalam tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pemeliharaan dewanya. Saudara, kuncinya di sini. Tuhan yang menyerahkan. Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, bukan berarti Tuhan menghendaki. Tapi Tuhan punya rencana di belakang apa yang Dia serahkan, apa yang Dia lakukan, apa yang Dia izinkan di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah memegang kendali. Baik di zamannya Daniel, baik kita di Surabaya, dimanapun saudara menyaksikan ibadah pagi hari ini, Tuhan Allah kita memegang kendali. Jadi, kiranya kita bersandar hanya kepada Dia yang berdaulat, hanya kepada Dia yang memegang kendali, hanya kepada Dia yang sanggup, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Saya ingin membagikan sedikit saudara. Ketika seluruh isi rumah tangga saya terkena COVID saudara. Ketika rumah tangga saya kena COVID. Saya sempat menghilang, mungkin saudara yang kenal di jemaat mungkin merasa kok Pastor Aldo sempat hilang sedikit ya. Itu karena kami sedang melawan COVID. Dan satu rumah tangga, kecuali istri saya dan pembantu saya, ini luar biasa, emang istri saya luar biasa. Tapi anak saya sendiri dan juga orang tua saya yang datang dari Jakarta baru tiba, kami baru terpapar COVID. Dan ada waktu di mana saya berada dalam posisi di mana saya harus memutuskan bagaimana sikap saya ketika itu semua terjadi di kehidupan keluarga kami. Apakah saya bersandar kepada kuasa saya, bersandar kepada kekuatan saya, apakah saya bersandar kepada jaringan saya, uang saya, apapun saya. Tapi keluarga saya harus memutuskan bersama. Dan seringkali kami berdoa bersama ketika ayah saya di rumah sakit karena memerlukan alat-alat dari rumah sakit. Kami semua berdoa dan kami berserah kepada kedaulatan, kepada Allah yang memegang kendali. Dan puji Tuhan saudara, saya langsung ke cerita saat ini bahwa kami semua sudah negatif. Kami semua sudah di rumah, kami semua sudah bisa berada bersama keluarga dan saling menikmati pasca kritis ya, masa-masa kritis kami sudah lewat. Tapi ini yang saya ingin bawakan saudara. Bahwa kita semua harus bersandar kepada Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa yang memegang kendali itu bukan kita. Yang memegang kendali bukan saudara. Yang memegang kendali itu bukan siapapun kecuali Allah Tuhan Yesus. Yang mengasihi saudara. Mari kita bersandar kepadanya. Yang kedua, Allah telah dan akan terus berbicara kepada umatnya. Mari kita mendengarkan suaranya. Allah telah
Jadi Allah selalu berbicara. Dan Allah akan terus berbicara, terus mengilhamkan, terus mewahyukan, terus menunjukkan kehendaknya kepada kita semua. Karena dia adalah Allah yang terus berinteraksi dan ingin mengajak umatnya untuk terus berinteraksi dan terus berkembang dan terus bertumbuh dalam iman bersamanya. Menjadi umatnya yang kudus di dalamnya. Mari kita sebagai orang percaya terus mendengarkan suaranya. Daniel pasal 2 ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitakan hal itu kepada Hanania, Misael dan Azaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana lain di Babel. Karena waktu itu Raja Babel ada mimpi dan dia tidak tahu penafsirannya. Lalu mengatakan jika tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi itu semua pegawai istana akan dibunuh, akan dihancurkan. Dan Daniel dan teman-temannya langsung berdoa. Ini mereka doakan. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara, rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Saudara, itu menunjukkan bahwa Allah dapat menyingkapi kehendaknya kepada Daniel. Dapat menyingkapi kebutuhan dia pada waktu itu. Saudara, saya percaya saat ini juga. Saudara menonton, menyaksikan ini. Allah terus berbicara kepada saudara. Mungkin bukan melalui ibadah ini. Mungkin melalui renungan lain. Mungkin melalui forwardan WhatsApp yang lain. Mungkin melalui firman Tuhan ketika saudara bersaat teduh. Mungkin melalui musik, lagu yang saudara dengarkan di YouTube. Apapun sarananya, apapun wadahnya, Tuhan terus berbicara. Tuhan tidak akan berhenti berbicara sebab Allah terus aktif, proaktif untuk bicara kepada kita semua. Maka kiranya kita terus mendengarkan suaranya. Bukan hanya zaman Daniel saja. Tuhan menyingkapi kehendaknya. Tuhan menyingkapi hal-hal yang Daniel memerlukan pada saat itu. Tapi saat ini juga, saat ini di tahun 2021, saat ini juga di kota Surabaya, saat ini di mana kita berada sekarang ini, Tuhan berbicara. Kiranya kita akan terus mendengarkan suaranya yang kudus, suaranya yang lemah lembut, suaranya seperti angin sepoi-sepoi yang bicara kepada kita semua. Dan terakhir saudara, sebelum kita mengakhiri dan akan mulai masuk dalam perjamuan, kesimpulan ketiga menurut saya dari visi-visi pengingatan Daniel, yaitu Allah pasti menang dan tidak akan kalah. Allah pasti menang dan sudah menang, tidak akan kalah. Maka marilah kita bersyukur dan bersukacita di dalamnya. Daniel 8. Ayat 25 mengatakan, dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Dan dengan sangka-sangka banyak orang akan membinasakannya. Juga ia akan membangkit melawan raja segala raja. Ini bicara tentang antikristus. Ini bicara tentang musuh umat Allah pada nantinya. Dia akan melawan, dia akan bangkit melawan raja segala raja. Yaitu Yesus. Tetapi saudara, ini memang saya ingat Pastor Bebe selalu bicara ya. But God, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, si musuh ini akan dihancurkan. Saudara, sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan datang pertama kalinya. Telah dinubuatkan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Telah dinubuatkan bahwa musuh kita akan dihancurkan. Ini memang luar biasa saudara. Karena Allah sudah pasti menang. Maka kita semua adalah lebih dari pemenang. Seperti satu lagu mengatakan kita adalah lebih dari pemenang. Firman Tuhan mengatakan kita lebih dari pemenang. Dan tidak akan kalah. Mari kita bersyukur saat ini saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama Tuhan. Di dalam Tuhan. Dengan sesama Tuhan. Dengan umat Tuhan. Bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Dosa akan dihancurkan. COVID-19 akan dihancurkan. Iblis akan dihancurkan. Antikristus akan dihancurkan sebab ada raja segala raja yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun di dalam roh maupun di dalam alam roh dan maupun di bumi ini Tuhan. Luar biasa, terpujilah nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Dengan ini saudara, perjamuan kudus yang kita akan lakukan sekarang, jadi saya berharap saudara sudah siap ya dari tadi. Mungkin saya berikan berapa menit lagi ya kepada saudara yang mungkin lupa
bahwa kita akan melakukan perjamuan kudus yang pagi hari ini. Perjamuan kudus mengajak kita untuk selalu siap sedia. Untuk kita, bahasa Inggrisnya live ready, dengan memberitakan kedatangannya Yesus kedua kalinya. Saya mau bicara kepada saudara, kepada yang menyaksikan pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini. Bagi saudara yang belum percaya, saudara yang belum mengenal Yesus, saya mengajak, bukan saya saudara, tetapi Yesus mengundang. Yesus mengajak saudara semua untuk ikut berpartisipasi dan menjadi bagian dari kerajaannya yang kekal. Dan itu mudah sekali saudara. Saudara memberikan kesempatan itu hanya dengan berdoa. Hanya dengan mengatakan, Yesus, saya berikan hidup saya, nyawa saya, jiwa saya kepada Engkau. Dan saya ingin diperbaharui hidup saya. Saya telah diampuni dosa-dosa saya. Saya menerima pengampunan dosa daripadamu. Saya melihat Engkau mati di kayu salib. Dan saya percaya bahwa Kau telah dibangkitkan di antara orang mati di hari yang ketiga. Dan saya ingin mengikuti Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Jika saudara mendoakan itu, nggak usah dengan bersama saya. Bisa setelah ibadah. Yang penting saudara menyerahkan hidup, jiwa, dan roh saudara kepada Yesus Kristus. Dan saudara dijadikan muridnya, saudara dijadikan bagian dari umatnya yang kekal. Karena kerajaan surga dipenuhi dengan umatnya termasuk saudara dan saya juga. Ya, saya berikan kesempatan bagi saudara untuk menyiapkan sekali lagi. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23-26 bersama. Mari kita bacakan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Nah sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab sekali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, mari kita ambil roti dan memakannya bersama dalam nama Yesus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Saudara, saya mengajak mengambil cawan saudara. Kita akan meminumnya bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tahun ini kami di gereja ICA dan siapapun yang menyaksikan semua ibadah online kami ya Tuhan. Kami bisa punya satu hati, satu kerinduan, satu keinginan Tuhan. Untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Atau disebut parusia. Di mana Kau akan menjemput kami dan kami akan menyongsong Engkau di udara ya Tuhan. Supaya kami umat-Mu yang diselamatkan, yang dibenarkan, yang diampuni, yang dijadikan murid-Mu, yang dijadikan kudus di mata-Mu ya Tuhan. Kami dilayakkan oleh darah-Mu saja. Dan Tuhan kami baru saja mengambil roti dan cawan untuk mengingatkan, menjadi peringatan bagi kami. Supaya kami memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang kembali. Itulah kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan apa adanya kami. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dan kami memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang. Dan kami ucap syukur untuk darah-Mu yang menyucikan kami semua, menjadikan kami baru. Terima kasih untuk roti dan tubuh-Mu untuk kami menjadi tubuh-Mu Tuhan di bumi ini ya Tuhan. Untuk kami menjadi tubuh Kristus
menjadi gerejamu, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami menjadi umat-Mu yang kudus, yang mungkin dianiaya, yang mungkin dicemooh, yang mungkin disakiti, yang mungkin kena dampak dari COVID Tuhan, baik itu bisnis atau kesehatan, atau apapun bentuknya Tuhan, namun kami tetap menjadi umat-Mu, dan kami tetap bersatu untuk memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk penglihatan-penglihatan, visi-visi, pengwahyuan-Mu, pengilhaman-Mu yang ada dalam firman-Mu, supaya kami terus belajar, supaya kami terus bertetap teguh, supaya kami terus semangat untuk melayani Engkau, supaya kami tidak akan menyembah dan bersujud kepada Allah-Allah lain, dewa-dewa lain, tapi kami terus melayani, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah kami ketika kami terus belajar mempelajari firman-Mu di 3 minggu ke depan ini Tuhan, dalam kitab Daniel, supaya kami siap sedia. Kami selalu siap sedia untuk kedatangan-Mu yang kedua. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima berkat dari Tuhan. Saya akan baca ini dari Daniel 2 ayat 20 sampai 23. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan berkati. Terima kasih untuk bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk mengikuti kami di sosmed @ICSBY, di YouTube. Jangan lupa untuk cek icsby.online.church. Jangan lupa untuk mendownload app kami, Church Center app, dan memasukkan ICSBY. Dan jangan lupa untuk juga download untuk materi-materi ICA Kids @ICA Kids dan juga bit.ly ICA Kids Online. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.